Pemirsa, lingkungan bersih merupakan dambaan semua orang. Namun demikian tidak mudah untuk menciptakan lingkungan kita bisa terlihat bersih dan rapi sehingga nyaman untuk dilihat. Seiring majunya tingkat pemikiran masyarakat serta kemajuan teknologi di segala bidang kehidupan, maka tingkat kesadaran untuk memiliki lingkungan dengan kondisi bersih seharusnya sudah menjadi kebutuhan. Karena informasi mengenai pentingnya lingkungan dengan kondisi bersih serta sehat dapat diketahui melalui berbagai media. Bukan saja lingkungan rumah tinggal, perkantoran, dan sekolah harus bisa memberikan kenyamanan. Lalu bagaimana korelasi antara lingkungan sekolah yang nyaman dengan prestasi siswa di sekolah? Tentu, kita akan mendapatkan fakta bahwa proses belajar mengajar memerlukan ruang dan lingkungan pendukung untuk dapat membantu siswa dan guru agar dapat berkonsentrasi dalam belajar. Karena belajar memerlukan kondisi psikologi yang mendukung. Jika para siswa belajar dalam kondisi yang menyenangkan, dengan kelas yang bersih, udara yang bersih, dan sedikit polusi suara, niscaya tingkat prestasi para siswa juga akan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari dalam acara Rapendik, Ragam Pendidikan Produksi UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, filosofi kurikulum pendidikan nasional mengatakan bahwa pendidikan diarahkan untuk mencetak peserta didik agar kehidupannya menjadi lebih baik pada saat ini dan di masa depan, serta berimbas pada bagaimana membawa kebaikan kepada masyarakat dan bangsanya. Berbicara mengenai bagaimana keterlibatan masyarakat di dalam pendidikan, saat ini saya berada di SMP Negeri 3 Pringkuku, Pacitan, di mana dalam pengembangan sekolah ini melibatkan masyarakat dalam proses pembelajarannya kepada peserta didik. Tentu Anda penasaran dan ingin mengetahui lebih dalam, ayo ikut bersama kami dalam acara Rapendik. SMP Negeri 3 Pringkuku adalah salah satu sekolah milik pemerintah yang berada di Jalan Dadapan Watu Karung, kilometer 5, Desa Candi, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. Sekolah ini memiliki lahan seluas 5.460 meter persegi, berjarak kurang lebih 15 km arah barat dari kota Pacitan. SMP Negeri 3 Pringkuku Pacitan saat ini memiliki siswa sebanyak 300 lebih dengan jumlah 12 rombongan belajar. Walaupun sekolah ini termasuk di luar kota, namun transportasinya mudah dijangkau, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Dengan visi beriman dan bertakwa, berprestasi dan terampil, yang dijiwai nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, maka segenap warga sekolah ini terus berupaya menjadi yang terbaik. Terbukti, bukan saja nilai akademik yang menonjol, namun nilai non-akademiknya juga bisa diandalkan. Dan yang paling membanggakan, sekolah ini mampu menjalin hubungan yang baik dengan berbagai instansi pemerintah di daerah dan mampu memotivasi masyarakat sekitarnya.
Pemirsa, mengelola sekolah di daerah perbukitan dan pegunungan bukan hal yang mudah, butuh strategi khusus. Ada baiknya kita tanyakan kepada Bapak Kepala Sekolah, strategi apa yang Bapak terapkan di sekolah ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Pak? Terima kasih, Kang Hari. Untuk mengelola sekolah ini, yang pertama kami menggunakan kurikulum yang telah disahkan oleh pemerintah, Kurikulum nasional ya, Pak? kurikulum nasional. Kemudian kita tambahkan dengan beberapa hal penekanan. Pertama pada kedisiplinan, kemudian yang kedua pada budaya, yang ketiga pada etika dan estetika. Kedisiplinan, di mana nanti kita terapkan pada guru, staf, dan siswa, sehingga ini akan menjadikan siswa, guru, dan staf menjadi akan lebih baik. Karena guru menjadi panutan ya. Karena guru menjadi panutan, yang diawali dengan kepala sekolah tentunya. Seorang leader harus memberi contoh. Iya, secara sendiri. Kemudian yang kedua, budaya. Budaya yang ada di sekolah ini adalah tentang kebersihan. Kami menerapkan tentang kebersihan. Dengan kebersihan, Bapak Ibu guru dalam mengajar pembelajaran di kelas akan lebih nyaman dan lebih enak karena kelas menjadi bersih. Dengan topografi pegunungan yang seperti ini, maka di sekolah ini menerapkan pada seluruh siswa tidak diperkenankan membawa sepeda motor. Padahal jaraknya cukup jauh ya, letak domisili siswa ke sekolah. Ya, untuk itulah Kang Heri, kita membuat solusi dengan para pemilik dan pengemudi Angkutan desa. Di mana pada awal semester itu pengemudi kita kumpulkan, kemudian kita beri pengarahan, kemudian kita harapkan mereka mengambil dan menjemput serta memulangkan. Jadi seperti siswa. fungsi antar jemput itu ya. Seperti fungsi antar jemput. Dan di sini kita juga menerapkan MBS, manajemen Sebenarnya berbasis sekolah. dengan Angdes tadi, Pak, mohon maaf saya potong, itu kita juga memberikan tambahan perekonomian buat Angdes juga ya, Pak ya? Iya, inilah yang nanti kita sebut dengan MBS, manajemen berbasis sekolah, di mana siswa yang tidak mampu, ini kita beri transport. Transport ini langsung kita berikan kepada sopir atau pemilik kendaraan, sehingga anak mau tidak mau harus berangkat sekolah karena sopir ini akan mengabsen sekaligus ada fungsi pembelajarannya juga. Iya. Dan sekaligus akan menambah income pada para pengemudi ini. Mau nggak mau mereka kalau siswanya tidak ada akan mencari, kemudian alasannya apa, kenapa nggak masuk. Kalau sakit akan dilaporkan ke sekolah. Disinilah fungsi dari MBS yang kita terapkan. MBS, manajemen berbasis sekolah, yang melibatkan Angdes untuk memiliki rasa tanggung jawab sekaligus rasa memiliki terhadap sekolah. Betul. Berikutnya tentang etika. Etika yang kita terapkan di SMP Negeri 3 Pringkuku menyangkut pembentukan karakter. Pembentukan kejujuran, pembentukan siswa yang kuat. Kemudian estetika membentuk anak yang rapi, bersih, tertib. Sehingga kita pun dalam pembersihan kelas, pembersihan sekolah, ini kita menghimbau pada siswa dan tidak bosan-bosannya menghimbau serta memberi contoh. Misalnya jika ada sampah, mungkin ada guru menemukan, langsung ngambil. Kebersihan menyangkut juga estetika dan keindahan itu ya, Pak ya? Betul. Ini di tiap hari Senin kita umumkan pada siswa yang kelasnya terkotor dan terbersih. Sehingga saling berkompetisi untuk kebersihan. Dengan program itu mereka berkompetisi untuk meningkatkan kebersihan. Pak, harapan ke depan Bapak apa, Pak? Harapan ke depan sekolah ini akan lebih baik. Siswanya banyak yang lebih berprestasi, termasuk guru, karyawan,
dan insya Allah tahun 2015 kemarin dari Dinas Pendidikan lewat Perbukuan Jawa Timur, kita perpustakaan kita disuruh masuk di perlombaan tingkat Jawa Timur. Pada kompetisi Jawa Ya, Timur kompetisi terpilih, Jawa Timur gitu. terpilih, sehingga ke depan kita harapkan apa yang sudah ada ini dipertahankan dan ditingkatkan. Tidak hanya bertahan tapi juga ditingkatkan. Ya, sekali lagi ini juga bukan hanya kita sendiri, manusianya sendiri, tapi kita selalu bersyukur kepada Allah bahwa ini nikmat Allah yang harus kita lakukan dan kita harus bersyukur terus-menerus, karena tanpa petunjuk, tanpa barokah dari Allah tidak mungkin kita bisa seperti ini. Dan dengan bersyukur makin meningkat prestasi yang diraihnya. Betul. Jadi lebih baik dan terbaik, Pak. Betul. Oke, terima kasih Pak informasinya. Sama-sama, terima kasih Bang Heri. Pemirsa, di dalam meraih prestasi tidak cukup hanya berupaya saja, namun membangun karakter, membangun disiplin, termasuk bersyukur kepada Tuhan salah satu kunci sukses yang membuat seseorang mencapai apa yang diinginkannya. Biarkan ku peluk erat bayangmu untuk melepaskan semua kerinduanku. Kau ku sayang, selalu ku jaga, takkan ku lepas selamanya. Hilangkanlah keraguanmu pada diriku di saat kau jauh dariku. Yen kok semak buku filsafat, yen kok semak ilmu masyarakat, mung ana siji kiblat kang ajining ora mekakat, kang gawe ati ngrantes. Awet mung Aristoteles lan Socrates. Sinubat sinubya ukara, rinonce kembang maneka. Oh Rangga Warsita, oh Yasadipura, awet apa basa Jawa kang ora bisa diwaca, awet apa basa Latin kang bisa anuntun batin. Wong Jawa aja jawal, Jawa jawal, Jawane kadal. Apuranen aku ibu dening Sri Ismini Istuningsih. Ibu, aku iki anakmu sing kok golo-golo ing saben wektu. Saiki kaya kekudanganmu bisa mikul dhuwur mendem jero kaya ngendikanmu. Mula ibu bakal dak ronce edining pituturmu, bakal dak pundi dawuhmu ing saben wektu. Bakal tau gemi kaya welengmu rikala iku. Dadi aja jimat jroning lakuku, yen wengi lumaku amung tangis panelongso kang mili ing saben napasku. Apuranen aku ibu
durung ana kang bisa tak aturake nganti puputing yuswamu. Dalam sistem pengajarannya, SMP Negeri 1 Pringkuku selain menerapkan kurikulum berbasis kompetensi, juga sudah menerapkan kurikulum 2013 secara keseluruhan. Dengan dukungan tenaga pengajar yang profesional sebanyak 23 orang, maka sekolah yang memiliki misi melaksanakan suasana pembelajaran yang menantang, menyenangkan, komunikatif, dan demokratis ini terus bergerak maju seiring dengan tuntutan dunia pendidikan. Sistem pembelajaran di SMP Negeri 3 Pringkuku Pacitan tidak selamanya di dalam kelas. Karena belajar di dalam kelas yang dibatasi oleh tembok dan tampak sederetan meja dan kursi kadang sangat membosankan. Sementara belajar di luar kelas tampak bebas. Selain para siswa bisa mengeksplorasi kemampuannya dan bisa mempraktekkan teori yang didapatnya. Contextual learning itu ada beberapa langkah, antara lain dengan menemukan sendiri, kemudian ada masyarakat belajar dengan konstruktivisme, ada siswa bertanya, sehingga contohnya kalau dalam pembelajaran matematika, siswa kita usahakan untuk bisa mencari rumus-rumus sendiri. Ya. Contohnya ini Pak, contohnya dalam mencari luas bola. Kita kalau lihat bola kan siswa tentunya mengalami kesulitan, sehingga kita pendekatannya melalui kontekstual tadi, kita ajarkan dia mencari sendiri. Ternyata dia bisa menemukan untuk mencari rumus luas bola. Ada luas bola kita belah, kemudian kita buat lingkaran dengan diameter bola tadi. Ternyata ada empat lingkaran yang terpenuhi dari kulit bola tersebut, sehingga dia bisa menemukan dengan sendiri rumus bola dengan pembimbingan dari guru ya. Untuk peningkatannya ya kira-kira 80%, sehingga nilai siswa meningkat. Kita bisa lihat siswa kami di ujian nasional itu juga ada yang mendapat nilai 10 untuk nilai matematika. Beberapa tahun yang lalu dia mendapat nilai 10. Kemudian tahun kemarin memang tidak capek tapi mendapat nilai 9,6. Artinya dia hanya salah satu. Salah satu tempat belajar yang tidak pernah sepi dari pengunjung siswa adalah ruang perpustakaan. Ruang yang berukuran 7x12 meter persegi ini dilengkapi dengan berbagai sarana seperti komputer serta koleksi buku yang cukup lengkap, sehingga para siswa betah berlama-lama di ruang ini. Sistem administrasi yang rapi membuat para siswa di sekolah ini mudah meminjam buku-buku yang diperlukan. Model administrasi sebenarnya itu sudah standar, tapi untuk SMP 3 Pringkuku mencoba menerapkan sistem P Senayan, yaitu sistem perpustakaan secara elektronik, yaitu melalui internet, jaringan internet. Untuk sementara belum sampai ke peminjaman, tapi untuk penunjukan buku, pelabelan
hanya sampai di situ. Anak-anak banyak yang berkunjung ke perpustakaan karena rasa penasarannya ingin lebih jauh, lebih dalam mengetahui tentang sistem internet dan perpustakaan. Keberhasilan dalam belajar sangat erat hubungannya dengan sarana dan prasarana. Oleh karena itu di sekolah ini juga dilengkapi berbagai sarana laboratorium untuk praktek seperti lab IPA, lab komputer, dan lab bahasa. Berbagai laboratorium ini selain sebagai praktek untuk pembuktian teori yang didapat siswa di bangku kelas, juga sebagai sarana untuk mengembangkan berbagai penelitian dan eksplorasi kemampuan siswa untuk persiapan berbagai lomba seperti Olimpiade Sains Nasional.